Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kajian di sore hari ini yang diadakan oleh Amika Sopeng, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang berkah. Maka terkumpul dua waktu yang utama. Hari Jumat memang dia adalah hari yang mulia dalam agama kita, hari raya kita setiap pekannya, dan juga berada di bulan Ramadan, ya, bulan yang kita kenal sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, atau bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sebelumnya kami mengucapkan alhamdulillah dan kemudian berterima kasih kepada panitia mengamanahkan kepada kami untuk membawakan satu materi, dan kami memilih judul materi kita untuk kajian kita pada sore hari ini adalah tadabbur ayatul kamal, ya. Tadabbur ayatul kamal atau ayat kesempurnaan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat keempat, ya. Meskipun sebenarnya semua surah Al-Fatihah ini merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7, maka dia perlu ditadaburi. Namun yang paling inti di sini pembahasan kita adalah apa yang disebutkan oleh ulama kita sebagai ayatul kamal, ayat kesempurnaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Dan sebelumnya mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan, ya, tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Ya, tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi agar ketika sampai di hati tidak hanya sampai di kerongkongan tapi sampai di hati setiap hamba yang beriman, maka itu memudahkan baginya untuk merealisasikan atau mengamalkan, mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu kitab yaitu Al-Qur'an yang kami turunkan yang kesemuanya adalah berkah, ya. Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadaburi, ayat-ayatnya direnungi, ya, sampai ke hati, meresap sampai ke hati, menyentuh hati. Waliyatadzakkara ulul albab, dan juga agar orang-orang yang memiliki akal itu menjadikan dia sebagai wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kami memilih untuk mengangkat satu ayat untuk kita tadabburi. Semoga dengan ayat ini, semoga dengan tadabbur ini kita bisa dengan khusyuk, ya, dan mengetahui, paham tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam keseharian kita, para peserta Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimalnya kita baca dalam setiap hari dan malam 17 kali, ya, siang dan malam ketika kita melaksanakan sholat wajib, ya, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka minimalnya kita membacanya 17 kali, ya. Dan surah Al-Fatihah
Ya, sebelum kita masuk ke ayat inti pembahasan kita, secara umum surah Al-Fatihah memiliki keutamaan, ya, keutamaan yang agung. Dia disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu sebagai surah yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada di antara dua sahabatnya ini, beliau mengatakan, saya akan mengajarkan kepada engkau satu surah yang paling agung. Ya. Surah yang paling agung dalam Al-Quran yang 30 juz itu, dia adalah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini juga dikenal dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan juga dikenal sebagai nama surah As-Solah. Ya, surah As-Solah. Surah Solat. Karena tidak sah solat seorang, ya, tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sabda Rasulullah SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, artinya tidak sah solat seorang tanpa membaca Fatihatul Kitab, ya, pembuka daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat surah Al-Fatihah ini, maka yang paling inti adalah yang disebutkan oleh ulama kita adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini mengumpulkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak seorang hamba, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi, ya, walahu ma sa'al." Saya telah membagi as-shalah, maksudnya adalah surah Al-Fatihah itu. Saya telah membagi as-shalah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Fatihah sebagai as-shalah, ya. Ini dalil kedua, ya, dalam hadis qudsi tentang penamaan surah Al-Fatihah itu adalah surah as-shalah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah membagi, ya, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi, antara aku dan hambaku, ya, walahu ma sa'al wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, kita renungi dulu mulai dari ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamadani abdi, Allah, hambaku telah memuji. Ya. Kemudian membaca ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saniyadi abdi, Allah, hambaku telah memujiku. Ya. Sebenarnya kata-kata hamdun, as-sana itu berbeda maknanya, tapi ketika dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu terbatas pada kata-kata pujian, ya. Meskipun sebenarnya ada perbedaan antara alhamd dan as-sana, ya. Tapi semuanya merupakan pujian kepada Allah. Ya, jadi ayat 1 sampai 3 itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Baru kemudian iyyaka na'budu, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ya. Ayat yang keempat ini adalah untukku, ya, dan untuk hambaku. Ya, antara saya dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta. Ya. Jadi antara ayat 1 sampai kemudian ayat iyyaka na'budu itu hak untuk Allah, ya. Dan iyyaka na'budu maknanya adalah hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, ya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah itu terdiri dari dua,
dua bagian, ya, dua bagian. Bagian yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua adalah mulai daripada karena nasta'in sampai kemudian al-maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah bagian untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, makanya setelah kita mengakui hanya kepadamu, ya hanya kepada Allah kita beribadah, kita menyembah dan tidak selainnya, karena kata-kata iyyaka itu adalah kalimat yang berfungsi dalam bahasa Arab, ya, penyederhanaan, ya, penyederhanaan. Iyyaka beda kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Ini maknanya luas. Kita ketika mengatakan na'buduka, aku menyembah engkau ya Allah, atau kami menyembah engkau ya Allah, maka boleh saja maknanya adalah kita menyembah hari ini tapi besoknya belum, ya, atau tidak, ya, atau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kita katakan iyyaka na'budu, itu ikrar bagi kita. Itu ikrar, itu pengakuan dari, itu janji dari seorang hamba ketika mengatakan iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah, tidak selainnya. Ya, kami beribadah. Kemudian di sini kita mengakui kata-kata na'budu, ya, dalam ikrar kita setiap harinya kita ulangi dalam surah Al-Fatihah, dalam salat wajib kita, iyyaka na'budu. Maka di sini ulama kita mendefinisikan, menjelaskan definisi daripada ibadah itu, ya. Ibadah itu kata ulama kita ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawlin aw fi'lin zahiran wa batinan. Ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi secara umum, ya, yang disepakati oleh ulama kita, ya. Ya, kalau ditanya apa makna ibadah, ya, dalam syariat, maka maknanya adalah, definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ya, min qawlin aw fi'lin zahiran wa batinan. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari perkataan kita, qaul, ya, atau perbuatan kita, fi'il, ya, perbuatan kita zahiran wa batinan. Entah yang nampak, perbuatan kita yang nampak, atau perkataan kita yang kita utarakan, ataukah batinan, ya, perbuatan atau perkataan kita yang tersembunyi hanya dalam hati, ya, niat kita, maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang berniat, ya, hanya sekedar berniat dalam hatinya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pahala, ya. Kalau seorang hamba berniat melakukan kebaikan, belum melakukannya, maka sudah dicatat sebagai satu pahala. Tapi, ya, ketika dia melanjutkan, mengaplikasikan niat itu dalam bentuk amalan, dia mengubahnya, melanjutkan, melakukan niatnya, maka tergantung dari pahala atau amalan yang kita lakukan, ya. Kalau amalan yang kita lakukan itu, ya, disertai dengan niat yang ikhlas, kemudian pahala amalan yang kita lakukan adalah amalan yang besar keutamannya, maka pahalanya juga berlipat ganda, ya. Ataukah amalan tersebut berada di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seperti, ya, di bulan Ramadan ini, ya. Di bulan Ramadan ini sangat banyak amalan-amalan, terbuka luas, ya, pintu-pintu kebaikan untuk kita melakukan ibadah atau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semuanya ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu luas, ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi, ya. Ada kata-kata dicintai dan diridhoi, ya. Berarti perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu tidak masuk ibadah, ya. Itu tidak masuk ibadah. Hanya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan kita ataupun perbuatan kita secara langsung, zahiran wa batinan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya. Termasuk yang tersembunyi di sini adalah niat-niat kita, ya, atau amalan-amalan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, ya, seperti puasa. Puasa ini utamanya luar biasa,
Hanya ibadah puasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan pahalanya tidak diwakilkan kepada malaikat-malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, wa ana aja illa shaum wa ana aja zibi. Kullu amali, ya, setiap amalan ibni Adam, anak cucu Adam, ya, itu untuknya. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Wa ana ajzibi, saya yang akan membalasnya. Artinya secara langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebutkan pahalanya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ketika dilaksanakan, ketika dilakukan ya dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala yang tidak terbatas pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, karena dia adalah amalan batin. Amalan batin. Meskipun zahir kita juga merasakannya, ya, yang merasakan haus, dahaga, ya, tidak makan dan tidak minum dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya halal, tapi ketika masuk bulan Ramadan, ya, di siang harinya dari terbitnya fajar sampai kemudian terbenam matahari itu dibatasi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dulunya halal, ya, dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan balas, ya, pahalanya. Jadi ibadah itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dia adalah perkataan kita atau perbuatan kita yang nampak, ya, amalan-amalan yang nampak ataupun yang zahir, yang batin, ya, yang tersembunyi. Maka semua itu bernilai ibadah, ya. Maka inilah yang kita ikrarkan dalam dalam setiap harinya, siang dan malamnya, ketika kita melakukan sholat, melewati surah Al-Fatihah pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu, ya. Bagaimana suara kami? Ya. Siap, jelas Pak. Oh iya. Tolong disampaikan kalau misalnya ya. Ya, kami lanjutkan. Ketika kita mengatakan dalam surah Al-Fatihah atau dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka itu harus ditadabburi dengan baik. Ya, makanya sebelum, ya, kita melakukan sholat atau sebelum kita mengaplikasikan, ya, ayat ini, maka baiknya memang ditadabburi, ya, agar pada saat kita melakukan, ya, sholat, ya, ataukah membaca surah Al-Fatihah, ketika melewati ayat ini tidak lewat begitu saja, tapi kita paham bahwasanya setiap hari kita memperbarui janji kita, ikrar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, ya. Dan itu untuk Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama dengan ikrar kita ketika kita berislam. Seorang berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna yang tepat, ya, dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, ya. Dan kita tahu bahwasanya para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita di dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, ya, untuk beribadah, dan kita sudah siap itu ketika kita membaca dalam salat kita iyyaka na'budu, ya, kita sudah ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita membaca iyyaka na'budu, ya, wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi, ini adalah hak untuk aku dan antara hambaku, ya. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in adalah untuk kita, ya. Makanya ulama kita menyebutkan bahwasanya kenapa ayat ini disandingkan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disandingkan dengan iyyaka na'budu, ya.
Kenapa tidak dicukupkan saja iyyaka na'budu? Ya. Tapi ditambah lagi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, kepada engkau kami memohon pertolongan. Ya. Karena kata ulama kita, pertolongan ya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan, ya, bahkan harus kita minta, karena ada ibadah-ibadah yang berat untuk kita lakukan, ya, yang mudah ketika kita, dia bisa menjadi mudah ketika itu disertai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang mendapatkan kemudahan, ya, ada orang yang mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah. Kita lihat dalam memasuki bulan Ramadan ini, ya, masih ada beberapa saudara kita yang tidak bisa kemudian untuk melakukan ibadah puasa. Ya, padahal ibadah puasa ini sudah diwajibkan, ya. Ketika dia sudah berislam, wajib baginya untuk melakukan ibadah. Tapi kita lihat sebagian saudara kita masih, ya, belum bisa untuk melakukan ibadah puasa. Padahal jasadnya sudah sampai syarat-syaratnya, ya, badannya kekar, ya, tapi pada saat, ya, diwajibkan untuk melakukan ibadah masuk bulan Ramadan, ya, dia tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak, ya, memohon, ya, dia tidak memahami, ya, ikrannya setiap harinya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pertolongan, ya, di sini kita juga berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, ya, dalam melakukan, menjalankan ibadah-ibadah, ya. Jadi kata ulama kita, ayat ini, ya, adalah ayatun azimah, ayat yang mulia, ya. Bahkan ulama kita mengatakan dalam syairnya, ya, wasjud li haibatil jalal inda tadani wal taqra ayatal kamal sab'al masani. Ya, ini dalam syairnya, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nama lainnya adalah ayatul kamal, ayat kesempurnaan, ya. Kenapa dikatakan al-kamal? Karena ayat ini mengumpulkan, ya, mengumpulkan makna-makna dan tujuan Al-Qur'an itu semuanya secara keseluruhan, ya. Tujuan Al-Qur'an itu diturunkan, ya, maknanya semuanya berporos pada ini, pada satu ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hatanil kalimatan tajma'ani ma'anil kutubi al-munazzalah minas sama. Ya. Dua kalimat ini yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kalimat ini, kata beliau rahimahullah, tajma'ani ma'anil kutubil munazzalah minas sama. Dia mengumpulkan makna-makna kitab-kitab samawi, ya, yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala, ya, dari langit, ya. Jadi ada beberapa kitab yang diturunkan, kitab samawi yang kita kenal dengan kitab samawi, atau agama samawi, yang di situ diutus, ya, pada umat itu diutus seorang rasul dan diberikan kitab risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh, ya, telah kami utus, ya, ba'atsna fi kulli ummah, pada setiap umat, ya, rasula, seorang rasul, an i'budullah, yang membawa misi untuk, ya, disampaikan kepada umatnya, an i'budullah, untuk menyembah, hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulama kita menyebutkan bahwasanya at-taghut itu semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, ya. Maka ini misi utama. Dan ternyata semua misi-misi, ya, daripada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau setiap kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah, maka mereka semuanya membawa misi ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Dan itu terkumpul, ya, dalam
satu ayat inti daripada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ayat ini disebutkan sebagai ayatul kamal, ayat kesempurnaan. Karena dia mencakup, dia sudah terwakili risalah-risalah rasul, umat-umat atau para rasul, nabi-nabi yang terdahulu itu sudah terwakili dalam surah Al-Fatihah ayat 4 ini. Yaitu kata ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya dua kalimat ini dia mengumpulkan, terkumpul padanya al-kutubul munazzalah, ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, atau rekan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang sama-sama berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau yang kita kenal sebagai Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang ulama besar dalam dalam penafsiran Al-Quran, ya, dalam beliau bermadzhab Syafi'i, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ini salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran. Surah Al-Fatihah itu adalah rahasia Al-Quran, ya, atau inti daripada Al-Quran. Karena bahasa Arab itu sirrun artinya sesuatu yang harus disentuh oleh hati, ya, dirasakan oleh hati, ya. Makanya kurang tepat kalau kita katakan rahasia, karena dia harus disingkap, ya. Sementara rahasia itu artinya tidak tersingkap, tersembunyi, ya. Surah Al-Fatihah, kata beliau, adalah inti daripada Al-Quran atau rahasia daripada Al-Quran, wasirruha hadhil kalimah. Dan Al-Fatihah itu intinya adalah kalimat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Surah Al-Fatihah merupakan inti daripada Al-Quran, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal-awal, bahwasanya surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang paling agung, ya, dan ternyata dia adalah inti Al-Quran, ya, inti daripada surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan dia juga di dalamnya masih ada intinya, ya. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini, ayat yang keempatnya merupakan intinya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca dalam solat kita atau membaca di luar solat, maka mari kita tadabburi, ya. Ketika kita memahami dengan baik ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tidak ada lagi kezaliman. Sekiranya semua mukmin, semua muslim itu menjaga kalimat ini, maka dia tidak mudah kemudian dengan entengnya menzolimi saudaranya, ya, dengan entengnya melakukan dosa, ya. Karena semua ibadah terkumpul pada ini, ikrar kita iyyaka na'budu, ya. Sementara kita katakan tadi bahwasanya ibadah itu luas, ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, ya, dari perkataan atau perbuatan. Maka orang yang menjaga, mengaplikasikan, mengamalkan ayat ini, maka dia menjaga anggota tubuhnya untuk melakukan dosa, ya. Menjaga anggota tubuhnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah yang sunnah, ya, yang hukumnya sunnah, yang ketika kita kerjakan dapatkan pahala, ketika kita tinggalkan sebenarnya kita merugi. Bukan tidak mengapa, tapi kita merugi, ya, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah yang sunnah hukumnya. Adapun kewajiban, maka itu harus, ya, termasuk sholat 5 waktu, ya, bagi kita yang sudah balik, ya, yang berakal, maka wajib untuk kita senantiasa menjalankan, ya, sholat, menjaga sholat ini. Dan muamalah yang lainnya antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya itu tidak ada terjadi, ya, saling dengki dan seterusnya, saling bermusuhan dan seterusnya, ya. Maka pengamalan ayat ini iyyaka na'budu sebenarnya luas, ya, bisa mencakup segala sesuatu, ya, termasuk dalam muamalah seseorang, muamalah hubungan seorang dengan yang lainnya. Maka ketika dia menjaga ayat ini,
dia mengikrarkan ayat ini, dia mengatakan iyyaka na'budu, maka berarti dia siap untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mudah untuk menzolimi saudaranya, dia tidak mudah untuk menuduh saudaranya tanpa ya bukti yang jelas. Ya, dia tidak mudah untuk ya melakukan dosa-dosa. Tapi sebaliknya, dia mudah untuk melakukan ya ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Ya, lisannya dia kontrol, lisannya dia jaga. Ya, dia berpuasa maka matanya juga berpuasa. Dia berpuasa maka ya lisannya juga berpuasa. Kedua telinganya juga berpuasa. Semua anggota tubuhnya juga berpuasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham bahwasanya dia senantiasa mengatakan iya karena na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Ya. Jadi kembali pada pembahasan kita tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini merupakan inti daripada surah Al-Fatihah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya masih ada 5 menit ya, karena disampaikan kepada kami sampai kepada kami bahwasanya jadwalnya sampai pukul 17.00 ya. Masih ada 5 menit, kami lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan wasirrul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i was thawab wal iqab intaha ila hatainil kalimatain wa alaihima madaril ubudiyah wat tauhid. Ya. Rahasia ya penciptaan, perintah ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada hamba-hambanya, was-sawab ya, pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya, wal iqab ya, ancaman-ancaman, sanksi-sanksi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang melanggar, maka semuanya itu intaha ila hatainil kalimatain, berhenti pada 2 kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa alaihima madaril ubudiyah wat tauhid, dan padanya 2 kalimat ini, kepada 2 kalimat ini berporos ya, berpusat al-ubudiyah, penghambaan, wat tauhid, dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, langit memiliki fungsi bagi kehidupan kita. Ya, bumi yang kita pijak ini juga merupakan hamparan yang juga memiliki banyak manfaat untuk kita. Dari keduanya merupakan sumber rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ketika kita menjaga ubudiyah kita, menjaga peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya sebelum umat Rasulullah atau sebelum kitab Al-Qur'an itu, dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan, maka semuanya berporos sebenarnya pada kalimat ini. 2 kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa hadhil ayah hiya maudu'ur ruqyah wa sirruha fil Fatihah ya. Dan ayat ini sebenarnya dia adalah ya inti daripada ruqyah, karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang dikenal dengan surah ruqyah ya, surah yang dibacakan ketika kita ingin meruqyah ya seseorang yang mungkin kerasukan jin, kesurupan, maka dibacakan Al-Fatihah, atau yang disengat binatang binatang berbisa, maka itu dibacakan surah Al-Fatihah. Ya, biiznillah insyaallah dengan izin Allah akan sembuh ya. Dan ayat ini, surah Al-Fatihah ini merupakan surah ruqyah ya. Dan ketika seorang meruqyah melewati membaca iyyaka na'budu, disitulah intinya ya, disitulah intinya ya. Di situ kita sambil meruqyah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di situ kita rasapi, di situ kita hadirkan ya makna itu ya. Maka insyaallah biiznillah jinnya akan keluar ya, dan semua kita berpeluang untuk itu
Tidak perlu memanggil sebenarnya peruqyah. Semua kita menghafalkan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu merupakan surah ruqyah yang bisa dibacakan kepada orang yang terkena gangguan jin atau sihir. Mungkin ringkas, masih ada sebenarnya lanjutannya karena waktu yang terbatas, ya, waktu yang terbatas. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan, mengamalkan dalam setiap ibadah kita, terutama ibadah sholat kita yang kita lakukan dalam setiap hari dan malamnya sebanyak 17 kali minimalnya dalam sholat wajib. Ya, jika kita tambah dalam sholat-sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka kita melewati membaca ayat ini lebih daripada itu. Ya, semoga materi ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat bagi ya para peserta ya Zoom ya pengajian yang diadakan ngabuburit ya Ramadan yang diadakan oleh Amika Sopeng. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikannya, memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan materi ini.